yang bisa Anda amalkan setelah melaksanakan sholat duha. Yang pertama adalah membaca istighfar dengan bacaan Astaghfirullahaladzim, yang artian aku memohon ampunan kepada Allah yang Maha Agung. Dibaca sebanyak 33 kali. Istighfar ini berfungsi untuk memohon ampunan bagi dosa-dosa kita dan juga membantu menenangkan jiwa serta membersihkan hati. Dalam Al-Quran, Allah menjanjikan bahwa istighfar akan membuka pintu rezeki dan memudahkan segala urusan kita. Kemudian yang kedua, zikir yang perlu kita amalkan yaitu kalimat tauhid. Dengan membaca la ilaha illallah, tidak Tuhan selain Allah, dibaca sebanyak 33 hingga 41 kali. Kalimat tauhid ini merupakan pengakuan kita terhadap keesaan Allah, dan bagi yang ikhlas mengucapkannya, Allah akan menjauhkannya dari api neraka dan memberikan rahmat-Nya. Kemudian yang ketiga, dianjurkan untuk membaca zikir Ya Hayyu Ya Qayyum, dengan artian wahai yang maha hidup, wahai yang maha berdiri sendiri. Dibaca sebanyak 33 kali. Dengan membaca zikir ini, kita memohon agar hidup kita diberkahi, dilindungi dari segala bahaya, dan diberikan kecukupan rezeki. Lalu yang keempat, dianjurkan untuk membaca tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil. Zikir lain seperti subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, dan la ilaha illallah juga sangat dianjurkan untuk mengingat kebesaran Allah, bersyukur atas nikmatnya, serta mengagungkan Allah dalam hati kita. Niscaya jika kita mengamalkan tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil, maka Allah akan membukakan semua hidayah, membukakan semua rahmat kepada kita. Jangankan hanya rumah, hanya mobil, Allah berikan, Allah tumpahkan rezeki kepadamu siapa saja yang mengamalkan zikir ini. Kemudian yang kelima, doa setelah sholat duha. Salah satu doa yang bisa dibaca setelah sholat duha dengan bacaan diawali Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Dengan artian, ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah sumber kedamaian dan keselamatan. Darimu datang segala kedamaian dan keselamatan, maka suci Engkau, maha suci Engkau yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Semoga penjelasan ini dapat memotivasi kita untuk semakin rajin melaksanakan sholat duha dan mengamalkan zikir-zikir yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan melakukannya dengan ikhlas dan konsistensi, insya Allah akan membawa keberkahan hidup, kelancaran rezeki, ketenangan hati, serta pengampunan atas dosa-dosa kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberi kita kemudahan, melapangkan rezeki, dan mengabulkan segala doa dan hajat kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah
yang telah mempertemukan kita kembali dalam kesempatan yang luar biasa ini. Semoga doa dan harapan kita segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak lupa pula saya terus berdoa, semoga senantiasa Allah lancarkan rezeki kepada Anda, sahabat dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai zikir yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dibaca setelah melaksanakan sholat duha. Zikir ini memiliki banyak keutamaan, di antaranya yaitu untuk memperlancar rezeki dan memastikan bahwa doa dan keinginan kita selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita melanjutkan, saya mengajak para sahabat-sahabat RBM Official semua dimanapun Anda berada untuk mencatat dan mengamalkan yaitu zikir mustajab ini. Semoga kita senantiasa diberkahi dengan rezeki yang berlimpah, dilapangkan segala urusan kita, diberikan umur yang penuh berkah, serta diberikan kedamaian dan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Semoga juga yang memiliki hutang segera dilunasi, usaha yang sepi menjadi lancar, dan bagi yang belum memiliki pasangan segera dipertemukan dengan jodoh yang baik, itu soleh dan solehah. Bagi yang sudah berkeluarga, semoga rumah tangganya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Sholat duha merupakan sholat sunnah yang sangat dianjurkan untuk dilakukan ketika matahari telah terbit setinggi tombak, sekitar 15 hingga 20 menit setelah terbit matahari, hingga sebelum waktu sholat zuhur. Sholat ini minimal dilakukan 2 rakaat, namun bisa lebih sesuai dengan kemampuan kita, dan dapat dikerjakan hingga 8 rakaat. Sholat duha juga dikenal sebagai sholat bagi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi orang yang rutin mengerjakan sholat duha, Allah akan mencatatnya sebagai orang yang taat. Di dalam kehidupan sehari-hari, kita memiliki 24 jam dalam hitungan hari. Seberapa banyak dari waktu tersebut kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencurahkan isi hati kita dan memohon bantuannya dalam setiap kesulitan yang kita hadapi. Setiap kesulitan pasti ada jalan keluarnya dengan bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu sholat duha sangat dianjurkan, karena amalan ini membuka banyak pintu kebaikan dalam kehidupan, termasuk terbukanya dilapangkan rezeki untuk kita. Sahabat RBM Official yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, adapun beberapa keutamaan dari sholat duha. Yang pertama, sebagai pengampunan dosa. Dalam sebuah hadis, baginda Muhammad Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengerjakan sholat duha secara rutin, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat Tirmidzi.
Keutamaan ini menunjukkan bahwa sholat duha merupakan amalan yang dapat menghapus dosa-dosa kita. Untuk yang kedua, yaitu sebagai perantara mendatangkan yaitu rezeki. Selain pengampunan dosa, Allah juga menjanjikan kecukupan rezeki bagi mereka yang mengerjakan sholat duha setiap hari. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, "Wahai hamba-hambaku, jika kamu mengerjakan sholat duha, niscaya aku cukupkan rezekimu sepanjang hari." Hadis riwayat Ahmad. Dengan artian, dengan memulai pagi kita dengan sholat duha, Allah akan mencukupi segala kebutuhan kita sepanjang hari. Lalu yang ketiga, merupakan pahala yang besar. Sholat duha merupakan amalan yang sangat dicintai oleh Allah dan juga Rasul-Nya. Rasulullah SAW pernah berpesan kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu untuk selalu melaksanakan 3 amalan ini: puasa 3 hari setiap bulan, sholat duha, dan sholat witir sebelum tidur. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selain itu, sholat duha juga merupakan bentuk rasa syukur kita atas nikmat kesehatan dan kemampuan yang Allah berikan. Setelah melaksanakan sholat duha, sangat dianjurkan untuk membaca beberapa zikir sebagai bentuk permohonan kita, yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun beberapa zikir yang bisa Anda amalkan setelah melaksanakan sholat duha, yang pertama adalah membaca istighfar dengan bacaan Astaghfirullahaladzim, yang artian aku memohon ampunan kepada Allah yang Maha Agung. Dibaca sebanyak 33 kali. Istighfar ini berfungsi untuk memohon ampunan bagi dosa-dosa kita dan juga membantu menenangkan jiwa serta membersihkan hati. Dalam Al-Quran, Allah menjanjikan bahwa istighfar akan membuka pintu rezeki dan memudahkan segala urusan kita. Kemudian yang kedua, zikir yang perlu kita amalkan yaitu kalimat tauhid. Dengan membaca la ilaha illallah, tidak Tuhan selain Allah, dibaca sebanyak 33 hingga 41 kali. Kalimat tauhid ini merupakan pengakuan kita terhadap keesaan Allah, dan bagi yang ikhlas mengucapkannya, Allah akan menjauhkannya dari api neraka dan memberikan rahmat-Nya. Kemudian yang ketiga, dianjurkan untuk membaca zikir Ya Hayyu Ya Qayyum dengan artian wahai yang maha hidup, wahai yang maha berdiri sendiri. Dibaca sebanyak 33 kali. Dengan membaca zikir ini, kita memohon agar hidup kita diberkahi, dilindungi dari segala bahaya, dan diberikan kecukupan rezeki. Lalu yang keempat, dianjurkan untuk membaca tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil. Zikir lain seperti subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, dan la ilaha illallah juga sangat dianjurkan untuk mengingat kebesaran Allah, bersyukur atas nikmatnya, serta mengagungkan Allah dalam hati kita. Niscaya jika kita mengamalkan tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil, maka Allah akan membukakan semua hidayah, membukakan semua rahmat kepada kita. Jangankan hanya rumah, hanya mobil, Allah berikan, Allah tumpahkan rezeki kepadamu siapa saja yang mengamalkan zikir ini. Kemudian yang kelima, doa setelah sholat duha.
Salah satu doa yang bisa dibaca setelah sholat duha dengan bacaan diawali Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Dengan artian, ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah sumber kedamaian dan keselamatan. Darimu datang segala kedamaian dan keselamatan. Maka suci Engkau, maha suci Engkau yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Semoga penjelasan ini dapat memotivasi kita untuk semakin rajin melaksanakan sholat duha dan mengamalkan zikir-zikir yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan melakukannya dengan ikhlas dan konsistensi, insya Allah akan membawa keberkahan hidup, kelancaran rezeki, ketenangan hati, serta pengampunan atas dosa-dosa kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberi kita kemudahan, melapangkan rezeki, dan mengabulkan segala doa dan hajat kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita kembali dalam kesempatan yang luar biasa ini. Semoga doa dan harapan kita segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak lupa pula saya terus berdoa, semoga senantiasa Allah lancarkan rezeki kepada Anda, sahabat dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai zikir yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dibaca setelah melaksanakan sholat duha. Zikir ini memiliki banyak keutamaan, di antaranya yaitu untuk memperlancar rezeki dan memastikan bahwa doa dan keinginan kita selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita melanjutkan, saya mengajak para sahabat-sahabat RBM Official semua dimanapun Anda berada untuk mencatat dan mengamalkan yaitu zikir mustajab ini. Semoga kita senantiasa diberkahi dengan rezeki yang berlimpah, dilapangkan segala urusan kita, diberikan umur yang penuh berkah, serta diberikan kedamaian dan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Semoga juga yang memiliki hutang segera dilunasi, usaha yang sepi menjadi lancar, dan bagi yang belum memiliki pasangan segera dipertemukan dengan jodoh yang baik, itu soleh dan solehah. Bagi yang sudah berkeluarga, semoga rumah tangganya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Sholat duha merupakan sholat sunnah yang sangat dianjurkan untuk dilakukan ketika matahari telah terbit setinggi tombak, sekitar 15 hingga 20 menit setelah terbit matahari, hingga sebelum waktu sholat zuhur. Sholat ini minimal dilakukan 2 rakaat.
namun bisa lebih sesuai dengan kemampuan kita dan dapat dikerjakan hingga 8 rakaat. Sholat duha juga dikenal sebagai sholat bagi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi orang yang rutin mengerjakan sholat duha, Allah akan mencatatnya sebagai orang yang taat. Di dalam kehidupan sehari-hari, kita memiliki 24 jam dalam hitungan hari. Seberapa banyak dari waktu tersebut kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencurahkan isi hati kita dan memohon bantuannya dalam setiap kesulitan yang kita hadapi. Setiap kesulitan pasti ada jalan keluarnya dengan bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu sholat duha sangat dianjurkan karena amalan ini membuka banyak pintu kebaikan dalam kehidupan, termasuk terbukanya dilapangkan rezeki untuk kita. Sahabat RBM Official yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada, adapun beberapa keutamaan dari sholat duha. Yang pertama, sebagai pengampunan dosa. Dalam sebuah hadis, Baginda Muhammad Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengerjakan sholat duha secara rutin, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat Tirmidzi. Keutamaan ini menunjukkan bahwa sholat duha merupakan amalan yang dapat menghapus dosa-dosa kita. Untuk yang kedua, yaitu sebagai perantara mendatangkan yaitu rezeki. Selain pengampunan dosa, Allah juga menjanjikan kecukupan rezeki bagi mereka yang mengerjakan sholat duha setiap hari. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, wahai hamba-hambaku, jika kamu mengerjakan sholat duha, niscaya aku cukupkan rezekimu sepanjang hari. Hadis riwayat Ahmad. Dengan artian, dengan memulai pagi kita dengan sholat duha, Allah akan mencukupi segala kebutuhan kita sepanjang hari. Lalu yang ketiga, merupakan pahala yang besar. Sholat duha merupakan amalan yang sangat dicintai oleh Allah dan juga Rasul-Nya. Rasulullah SAW pernah berpesan kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu untuk selalu melaksanakan 3 amalan ini: puasa 3 hari setiap bulan, sholat duha, dan sholat witir sebelum tidur. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selain itu, sholat duha juga merupakan bentuk rasa syukur kita atas nikmat kesehatan